Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arithias Nurami dengan NIM 24_007 dari kelas B Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya. Yang pertama, identitas artikelnya terlebih dahulu. Jadi, artikel yang menjadi fokus analisis saya pada presentasi kali ini, judul artikelnya yaitu Analisis Sebaran Hasil Hutan Jenis Kayu Bulat di Indonesia menggunakan Analisis Korespondensi. Penulisnya sendiri ada Rifki Ramadhani Putra Diva, Safa Hodijah, Rizky Nugroho, Karunia Eka Lestari, dan Marsah Ramawati Utami. Jurnalnya Jurnal Kehutanan volume 8 nomor 2 dan diterbitkan pada Juli 2023. Untuk latar belakangnya sendiri, jadi data produksi kayu bulat ini, penelitian ini dilatar belakangi karena data produksi kayu bulat yang ada di antar wilayah itu berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan kondisi ekologis. Tetapi data yang dirilis di BPS itu hanya bersifat deskriptif. Jadi penelitian ini ada untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sebaran produksi kayu bulat di Indonesia melalui analisis korespondensi. Nah, alasan penggunaan analisis korespondensinya sendiri yang pertama yaitu untuk merepresentasikan hubungan antar variabel kategoris secara grafis dalam bentuk plot, memberikan gambaran visual mengenai keterkaitan atau kedekatan antara jenis kayu dengan lokasi geografis penghasilnya, juga untuk menunjukkan kategori yang paling berkontribusi signifikan terhadap pola sebaran produksi kayu, dan juga sebagai alternatif analisis yang lebih informatif dibandingkan analisis deskriptif yang ada di data BPS. Sehingga diharapkan hasilnya itu tidak hanya berupa angka, tapi juga pola hubungan yang mudah untuk diinterpretasikan. Untuk metode penelitiannya sendiri, metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini yaitu deskriptif kualitatif, di mana menganalisis data kayu bulat yang ada di BPS. Data kayu bulat BPS pada tahun 2020. Jadi datanya itu diambil secara sekunder. Untuk variabel yang ada di dalam penelitian ini, yang pertama pulau di Indonesia dan juga jenis kayu bulat. Untuk pulau di Indonesia yang sendiri, itu ada Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Untuk jenis kayu bulatnya ada akasia, rimba campuran, meranti, kayu indah, dan juga eboni. Ini merupakan tabel kontingensi yang ada di dalam artikel. Kemudian untuk analisis yang sudah saya lakukan dari data artikel ini, saya lakukan analisis ulang menggunakan aplikasi SPSS. Berikut merupakan outputnya. Yang pertama untuk row profile sendiri dapat dilihat bahwa untuk Pulau Sumatera, kayu bulat didominasi oleh kayu bulat akasia dengan nilai 0,7707. Diikuti dengan kelompok rimba campuran, cuman tetap yang paling mendominasi adalah akasia untuk di Pulau Sumatera. Kemudian yang di Jawa adalah rimba campuran dengan nilai 0,901. Banyak dari hasil analisis saya menggunakan aplikasi SPSS, rimba campuran ini merupakan kayu bulat yang paling banyak diproduksi di Jawa. Yang selanjutnya, untuk Bali dan Nusa Tenggara Timur itu sama rimba campuran juga dengan nilai 0,844. Kemudian untuk Kalimantan ada Meranti dengan 0,361. Sulawesi ini dominan produksi rimba campuran juga di row profile ini dengan 0,740. Dan Maluku dan Papua itu meranti dengan nilai 0,689 di row profilnya. Untuk kolom profilnya sendiri, untuk akasia itu paling banyak di Sumatera dengan 0,901. Rimba campuran itu paling dominasi di Sumatera 0,571. Meranti di Kalimantan, meranti di Kalimantan dengan 0,730, kayu indah
di Jawa dengan 0,942, ebony di Maluku dan Papua dengan 0,649. Selanjutnya untuk hasil summary-nya sendiri dapat dilihat di sini bahwa yang dapat dijadikan dimensi itu hanya dimensi satu dan dimensi 2 karena lebih dari 0,2. Untuk signya sendiri ini sudah signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat diinterpretasikan bahwa hubungan antara jenis kayu dan pulau cukup kuat dan signifikan serta sudah bisa dijelaskan hampir sepenuhnya dengan dua dimensi utama. Untuk hasilnya sendiri, di overview row point ini dapat dilihat di contribution of point to inertia of dimension, bahwa eh, di dimensi satu, yang paling dapat dimensi satu yang paling dapat memberikan penjelasan itu adalah Kalimantan dengan 0,37. Untuk yang dimensi 2 adalah Jawa dengan 0,882 yang paling banyak memberikan penjelasan di tabel yang eh, yang memiliki perilaku khusus di peta korespondensi. Untuk overview kolom poinnya sendiri, ini yang paling memiliki perilaku khusus itu adalah 0,821 yaitu kelompok meranti dan untuk di dimensi 2-nya yaitu kelompok limbah campuran dengan 0,405. Eh, jadi ini merupakan grafik yang sebelah sini merupakan grafik analisis pribadi saya menggunakan aplikasi SPSS dan ini adalah grafik yang ada di artikel. Dari dua grafik ini, baik dari grafik hasil SPSS maupun grafik artikel, menghasilkan output yang hampir sama walaupun ada beberapa bagian yang berbeda. Untuk output yang sama yaitu di kedua analisis ini ditemukan bahwa jenis kayu bulat akasia itu dominan berada di Sumatera karena titik titik koordinatnya, titik kategorinya ini saling berdekatan. Yang kedua, jenis kayu bulat meranti banyak dihasilkan di Kalimantan. Yang ketiga, ebony memiliki kedekatan dengan Maluku dan Papua walaupun kontribusi jumlahnya itu relatif kecil, tapi kategorinya itu tetap berdekatan. Untuk kelebihan artikelnya sendiri, ada tiga menurut saya. Yang pertama, artikel ini em, mengambil dari data resmi BPS tahun 2020 sehingga hasil analisisnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, artikel ini memberikan gambaran hubungan antara variabel secara grafis sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, memperlihatkan keterkaitan spesifik antara jenis kayu dengan pulau penghasilnya. Untuk kekurangan artikelnya sendiri, datanya hanya terbatas pada tahun 2020 saja, jadi tidak ada data lain, jadi tidak ada perbandingan yang lebih luas. Untuk variabel penelitiannya hanya dua, jadi tidak ada perbandingan yang lebih luas juga. Yang ketiga, jenis kayu kategori lainnya tidak dianalisis. Untuk yang bisa dipelajari dari artikel ini, yang pertama yaitu bahwa produksi kayu bulat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan kondisi ekologis masing-masing wilayah. Yang kedua, metode statistik grafis dapat menjadi alat yang efektif untuk memahami pola sebaran hasil hutan. Untuk sarannya sendiri, yang pertama, eh, untuk penelitian lanjutan dapat menguraikan kategori kayu lainnya sehingga hasil lebih lengkap dan detail. Juga untuk penelitian lanjutan dapat menggunakan data time series, jadi beberapa tahun, tidak hanya di waktu tertentu saja, agar lebih terlihat tren dan dinamika produksi kayu bulatnya, bukan hanya potret satu tahun saja. Baiklah, itu presentasi dari saya terkait dengan review artikel yang sudah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.